Mama boleh perkenalkan namanya, usia dan alamatnya dari mana? Dari Kampung Bulu. Namanya Ibu Nurul. Umurnya 49. Namanya Ibu Nurul dari Kampung Bulu, umurnya 49. Mama sebelum datang ke Center KHL, Mama punya sakitnya apa aja? Pertamanya asma sama asam lambung. Lama-lama banyak yang ketahuan, pinggang, sama ada benjolan dikit, sama mata. Ya, sangat mungkin. Jadi katanya punya asma, terus juga lambung, tapi ternyata pinggang sakit ya Maya. Terus ada benjolan di bagian belakangnya, bahkan katanya sering flu katanya gitu ya Maya. Gitu Mama. Kalau boleh tahu, itu penyakitnya Mama sudah derita berapa lama? Kalau asmanya 30 tahun. Kalau asam lambungnya 7 tahun, yang parahnya 3 tahun. Sakit pinggangnya setahunan kayaknya. Ya Allah, jadi sakit asmanya selama 30 tahun, lambungnya 3 tahun dan parah sekali ya Mbak ya. Itu Mama boleh ceritain nggak Mak, bagaimana awalnya Mama punya sakit lambung, punya asma dan penyakit yang lainnya? Boleh diceritakan? Kalau asmanya keturunan, pertama nggak tahu kalau keturunan lama-lama. Tahun itu keturunan. Tapi saya minum asmanya itu kalau lagi kampung. Kalau pertamanya kan saya itu minum obat asma dulu, kok gak sembuh-sembuh, ternyata asam lambungnya parah. Jadi katanya karena asmanya keturunan, jadi sudah 30 tahun ya Mbak ya. Ternyata minum obat asma nggak sembuh, tapi malah terjadi ke lambungnya sakit ya Mbak ya, parah. Mama, itu Mbak bagaimana selama 30 tahun punya sakit asma? Ya gak bisa tidur, bengek. Terus ya batuk pilek itu melulu. Ya obat itu berobat melulu. Jadi katanya dari asmanya ya Bapak Bi, aku kebetulan juga kemarin diberikan konsultasi sama Mama Nurul, katanya selain asma juga alergi dingin juga ya Mbak ya. Jadi pileknya tuh nggak sepuh-sepuh Bapak Ibuku ya, menaun, bahkan suaranya juga bintang, betul kan Mas? Kalau itu susah buat keringat. Di sini tuh orang pakai kipas, orang nggak pakai kipas saya udah nggak bisa gitu ya. Lama-lama setengah bulan itu saya keluar keringat di sini setengah jam aja udah keluar keringat. Udah bersyukur aja dulu walaupun belum ketahuan, akhirnya ketahuannya yang benjolan di pinggir sini tuh. Kok benjolan setelah kasih kalung itu sembuh lagi. Nah, Mama itu bagaimana Ma rasanya sakit lambung, rasanya juga sakit. Kalau kata saya begitu, kalau pertamanya saya tahu sakit semuanya itu ini juga dianggap berkah kan. Segala musibah itu kan ada 3 tuh, ada ujian, ada teguran, ada juga hukuman kan. Kalau memang ujian kita harus sabar. Kalau memang ini ada teguran harus kita bersyukur gitu, apa yang gak boleh dimakan ya jangan dimakan. Kalau memang ini hukuman kita istighfar aja. berarti Mama katanya buat tidur nafas saja sulit ya Maya? Iya. Bisa bantal 3 gitu, kalau sekarang alhamdulillah 2. Bantalnya Iya. Tapi yang sekarang udah gak begitu, cuma kalau musim dingin aja. Gitu. jadi katanya harus bantalnya 3 ya Bapak Ibu ya, karena mungkin susah untuk bernafas juga. Mama pernah nggak Ma pasti kan kalau misalnya Mama sudah menderita, pasti kan kita kan berupaya, berusaha ya kan untuk mendapatkan kesembuhan ya Maya. Gitu Mama, usahanya, upayanya sudah kemana saja? Ya, ke Perdani, ke Bogor, terus ke Sentosa malah di COVID. Udah saya gak balik lagi, orang namanya asma kan, kalau asma memang gitu. Sampai sekarang kadang-kadang di SMS tuh ibu COVID, enggak saya gak COVID, udah saya gak sono lagi takut, udah balik ke sana yang dulu, kalau bukan COVID asma kata saya begitu. Katanya udah kemana-mana tapi malah disalahnya COVID ya Mbak ya, seperti itu. Nah Mama
ketika ke dokter mama dikasih apa? Dikasih obat, kalau kadang-kadang dibekam gitu. Sini dibekam. Kasih obat berarti ya Maya. Gitu. Mama pernah periksa untuk bagian hidungnya? Pernah hidung enggak, mama enggak pernah. Itu mama bilangnya asma aja sama asam lambung. Yang lainnya enggak pernah. Yang itu yang awalnya yang saya rasa. Tapi kan kemarin saya kan konsultasi ya Bapak Ibu ya, terus saya juga mohon maaf lihat juga hidungnya, ternyata mama ada benjolan ya Maya di hidungnya, di ada apanya mah? Polipnya. Itu gimana mah rasanya punya benjolan di hidung, polip gitu? Enggak kerasa apa-apa, cuma kadang-kadang kalau goreng ikan aja kerasa langsung keluar aja gitu. Iya sih. Jadi katanya tidak kerasa apapun ya Bapak Ibu ya, tapi sering bersin gitu. Terus kalau misalnya tidur terganggu mah dengan adanya benjolan di hidungnya? Enggak terganggu. Iya. Ya, nafas enggak terganggu juga. Yang penting kalau asma itu kalau musim dingin aja kamu. Iya. Boleh dingin, bahkan memang tidak pernah keringetan ya Maya. Gitu. Mama kan minum obat nih ya Maya, minum obat itu sehari berapa kali mah? Kalau dulu asmanya itu mas sekali. Kan tambah tua kan nggak boleh terlalu banyak tuh, harus dikurangin seperempat gitu. Kalau sekarang kalau di kampung aja udah lama gak minum, sejak sini juga gak minum. 90-nya udah lumayan alhamdulillah. Kemarin itu ada acara saya bisa makan pizza. Kata saudara-saudara itu bilangnya, ibu negara jangan makan pizza dulu, sakit. Dan saya dibilangnya kalau pulang bayi ngomongnya ibu negara gitu. Pertandaannya begitu. Jadi katanya makan pizza juga langsung gitu mah sesat, jadi nggak boleh makan yang enak-enak ya Maya gitu. Nah mama kan punya sakit asma terus juga punya benjolan gitu ya Maya di hidungnya. Mama selain minum obat pernah dipakai mohon maaf dipakai uap atau misalnya dipakai biotek atau apapun yang ini? Uap ini sampai saya beli sendiri. Cuma yang beginian itu yang langsung begini saya beli nggak pakai sama sekali karena nggak pernah datang asmanya. Kalau musim nggak musim panas kan, sampai saya buang itu. Mama beli Uap sendiri. sering diuap? Enggak, sekarang udah nggak pakai itu. Kalau dulu? Kalau dulu iya, sekarang nggak dipakai, ada di rumah masih. Ya. Berarti kalau sering uap karena sesat katanya ya Maya gitu, seperti itu. Nah Mama pasti kan itu kan Mama 30 tahun ya Maya berobat terus juga beli uap segala macam, tidak biaya yang tidak sedikit. Kalau boleh tahu biayanya keluarnya berapa banyak? Kalau biaya itu nggak tahu saya berapa ya. Kadang-kadang kalau sakit itu kadang-kadang saudara itu ngasih aja walaupun punya uang duit sendiri kan, kadang-kadang ngasih gitu. Maksud saya. Tidak terhitung Bapak Ibu ya, bayangin Bapak Ibu kok 30 tahun punya penyakit Bapak Ibu ya, tapinya pastinya kan tidak mengeluarkan uang yang sedikit, betul mah? Betul. Mungkin walaupun tidak mengeluarkan uang yang banyak, tapi rasa sakit itu yang kita derita, betul atau enggak mah? Iya. Nah alhamdulillah Mama setelah perjalanan panjang Mama untuk berobat kemana-mana ketemu sama KHL ya Mah ya. Iya, Mama diajakin sama siapa? Suami saya kan tahu dari tetangga tuh, terus disuruh sama tetangga saya. Terus saya kesini dari sendiri. Awalnya kesini itu saya nggak bisa pakai motor, nggak kuat kan, pakai mobil. Selama 3 hari itu kesini. Lama-lama, ayo pakai motor. Enggak, saya aja apa? Enggak dingin, lambungnya nggak kuat. Terus saya jalan aja lewat pasar bentar. Oh kamu ke Pak Mirpun mau dijemput ke saya sombong ke sini. Enggak, saya belajar kuat apa enggak, ternyata kuat. Selama 3 hari itu udah bisa jalan gitu. Alhamdulillah ya Maya. Iya, nah berarti Mama tahu dari suaminya ya Maya, mau ucapin terima kasih ke suaminya. Iya, dia malah mendukung saya walaupun cuma sakit mata, dia terapin juga ke sini. Biar saya tambah terapi katanya, biar dia. Makanya saya nggak pernah pulang, kecuali yang saya kemarin pulang itu pulang buat. Jadi diajak sama suaminya, bayangkan mah kalau misalnya gak diajak sama suaminya mungkin sekarang sudah sudah mungkin pakai uap lagi, berobat lagi, betul gak mah? Tapi berkat suaminya mamanya datang ke sini ya Mah ya.
kita doain semuanya panjang umur, sehat, banyak rezekinya. Amin. Mama udah terapinya berapa lama? Sekitaran 2 bulan. 2 bulan. Pasti kan nggak langsung sembuh ya Ma ya. Tapi kan ada rasa nggak enak dulu. Mama mengalaminya rasa nggak enak? Sakit pinggang, gatal semua badan tuh, pusing. Kalau sekarang itu nggak tahu mata tuh ngantuk dulu, kali mau sembuh kali matanya. Iya. Ini kadang-kadang bukan berarti ada keluar itu telek-telek kalau mau bangun tidur, kalau dulu kan nggak ada tuh, sekarang keluaran itu dulu. Kalau inosan memang kalau lagi musim dingin ya flu aja. Pusing ya Maya, terus juga matanya keluar kotoran, terus juga ngantuk terus ya Maya, seperti itu. Tapi kenapa Mama walaupun ada reaksi tetap mau datang ke sini? Ya, kepingin sembuh, dengan juga di sini seneng kan banyak orang, bisa banyak bersyukur kan beda-beda penyakit tuh. Iya, selain perbedaan penyakit itu saya syukurin aja. Kadang-kadang saya terima kasih aja ke lambung saya tuh kalau lagi sakit. Sabarnya lambung, gitu aja. Mikir ke lambung saya terima kasih, ke asma saya juga terima kasih. Mungkin ini kesadaran dari kesabaran saya itu aja. Sedih ya sedih pasti ya. Cuma bersyukur aja banyaknya tuh. Karena ini kan juga ujian harus dijalani. Kita juga ada kelebihan kalau orang sakit itu doa aja lah istijabah sama Allah gitu aja. Pastinya kan menderita sekali ya Mbak ya, punya yang namanya penyakit, tapi tetap semangat walaupun ada reaksi ya Bapak Ibu ya gitu. Nah alhamdulillah Mama udah terapi di sini udah sekitar 2 bulan ya Mbak ya. Perubahannya apa aja? Lambungnya udah lumayan, asmanya juga keluar keringat, asma juga agak mengendingan, pinggang udah gak sakit. Nafasnya ya udah gak pakai uap lagi, lumayan. Badannya udah agak naik sekarang karena timbang lumayan. Tadinya berapa Mbak timbangannya? Yang waktu puasa itu karena saya walaupun sakit puasa 32, sekarang udah 38 sekarang. Katanya Mama dulu jarang keringatan ya Mbak ya? Gitu, sampai sekali katanya nggak keringatan. Tapi kalau sekarang setelah terapi Udah keringatan, alhamdulillah. sudah keringatan, alhamdulillah. Senang Mama terapi di sini? Senang semuanya, senang karena di rumah itu kan cuma berdua sama suami itu kesepian. Kalau di sini kan kami sih. Nggak senang. Dari sini hiburan lagi di rumah. Senang ya Maya ada teman-teman, ada keluarga. Mama ada pesan-pesan nggak untuk Bapak Ibu yang ada di sini? Buat ibu-ibu semuanya sabar aja. Ini ujian, harus sabar, harus syukurin. Terapinya dengan bolong-bolong, insyaallah sembuh. Ya, pertamanya terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih Mr. Son dan Mr. Im ya dan staf guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong yang ya. Wah, kira-kira ceritanya bagus atau enggak Bapak Ibu? Bagus ya Bapak Ibu, walaupun deg-degan namanya, tapi dengan sangat lantang ibunya menceritakan yang namanya penderitanya dulu seperti apa ya Bapak Ibu ya, yang walaupun mungkin ya namanya juga kita manusia ya Pak ya. Jadi walaupun ada rasa sakit, ternyata Bapak Ibuku ya dari dulu sampai sekarang Bapak Ibunya merasakan rasa sakit, tapi ternyata Bapak Ibu adalah orang yang paling kuat, betul gak Ma? Orang yang paling kuat, kenapa? Karena walaupun menderita rasa sakit, ternyata tidak ingin merepotkan orang lain, terus juga tidak ingin menyusahkan orang lain ya Mbak ya. Dan ternyata Bapak Ibu walaupun sakit tadi saya bilang banyak bersyukurnya Ibu Nurul walaupun mungkin sangat menderita sekali, betul Ma? Nah, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Nurulnya. Dulu pertama kali datang ke sini tuh memang mohon maaf ya yang kurus juga ya yang terus juga lemas, gak seger Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah seger, sudah cantik, pakai lipstick sudah pakai ini nih yang itu ya cantik atau enggak Ma? Iya ya Bapak Ibu bisa dandan karena tubuhnya sehat. Oh iya tadi kan
pakai bantalnya 3, susah nih buat tidurnya. Kalau sekarang mah kadang 2, kadang-kadang 1. Ya Maya berarti sudah tidak merasakan yang namanya sesak lagi. Ya Maya, mudah-mudahan mamanya tetap sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Amin. Makasih ya Maya. Nah, deg-degan mah. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan dulu dong. Iya Ibu Lala. Ya, wah Bapak Ibu, di sini ada emak saya, ada Mama Haji Atun, ya Mama ya. Bukan hanya Ibu Nurul aja, Ibu Bapak, di sini ada emak saya, Ibu Haji Atun yang mempunyai perubahan yang luar biasa, Bapak Ibu. Perubahannya apa tuh? Emang sakitnya apa Bu Lala? Di sini Ibu Haji Atun sakitnya kecelakaan motor. Alhamdulillah dari dulu jalannya ngesot 7 bulan Ibu. Ya Allah. Iya makanya banyak banget penderitaan Ibu ya. Alhamdulillah saya udah berobat kemana-mana. Nyatanya sembuhnya di KHL. Alhamdulillah. Jalannya sekarang udah gak ngesot lagi Bu. Oh, kalau dulu besok ya Maya. Ngesot 7 bulan. Oh. Sekarang alhamdulillah saya pertama jalannya masih dikit-dikit ya Bu ya. Iya. Lah sekarang mah kalau jalannya dituntun sama Bu Mega, sama Bu Vika. Sekarang dituntunnya sementara doang udah jalan sendiri. Udah gak ngesot lagi. Jalannya pakai kaki sekarang Bu. Kalau dulu pakai apa? Pakai esot, pakai pantat esot begitu. Jadi kalau kemana-mana bisa esot, jangan esot gak enak karena kecelakaan Ibu ya. Tapi alhamdulillah setelah saya terapi di KHL sudah jalannya sampai kaki, pakai kaki lagi. Wow. Boleh Mas dibuktikan ke sini? Boleh. Kalau dulu katanya ngesot mah, seperti suster ngesot, suster ngesot. Bapak Ibu ya, ini selalu semangat Bapak Ibuku ya, Ibu Haji Atunnya. Jadi kalau dulu itu benar mah, jadi dituntun-tuntun terus juga. Jadi jalannya tuh kayak robot tau kan mah gitu karena kakinya. Dikerjain langsung dia ya. Alhamdulillah sembuh, saya percaya dengan adanya KHL. Karena kecelakaan saya jalannya sampai ngesot Bu. Kecelakaan ditabrak motor 4 kali. Ya Bu ya, alhamdulillah sudah lewat. Karena adanya KHL saya dari subuh udah ngesot Bu, dari situ gak ada yang kenal. Tapi alhamdulillah Bu, bener silaturahmi kita di KHL dalam dunia akhirat ini bermanfaat banget untuk kesehatan ya Bu ya. Untuk kesehatan terutama untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Mungkin ada yang kenal sama saya Bu? Ada, alhamdulillah. Karena silaturahmi kita ya Bu ya di dalam sini terutama untuk kesehatan. Yang mana saya sendiri dulu jalannya ngesot. Tahu ngesot? Iya, pakai pantat gitu ya Bu ya. Itulah karena kecelakaannya parah banget. Alhamdulillah berobat udah kemana-mana Bu. Udah ke rumah sakit Ananda itu Bu, saya mau dipasang pen, nggak ada yang setuju Bu. Di rumah sakit itu yang rumah sakit Patah, di mana? Di Bogor. Terus di rumah sakit Cibitung dirawat 3 hari 7 juta Ibu, 3 hari 7 juta. Itu mahal banget, makanya alhamdulillah Ibu Bapak adanya KHL ini kita rapi dan sungguh-sungguh dan semangat. Semoga kita sehat kembali. Ya, saya ini sehat kembali. Udah bisa jalan pakai kaki, Bisa joget deh. bisa. Iya Bu ya, alhamdulillah. Saya yakin ya, terima kasih sama para staf guru, terutama Bu Mega ini Bu, yang biar kecil orangnya pinter Bu ya, Bu Mega, makanya disayang dia orangnya kecil tapi pinter. Tadi
Ibu Lala ya Bu ya. Nah, katanya kalau orang baca emang gemeter, saya juga sama Bu. Jadi kalau orang pakai tag itu namanya pakai contoh. Dibolehin sama dia, baik nggak orang Ibu? Baik. Semua baik. Makanya staff-staffnya pada baik juga. Kayak tanya Bu, kalau di rumah pernah ngapain itu kalau hari Minggu, katanya pada malam mingguan.